Jasa lingkungan adalah penyediaan, pengaturan, penyokong proses alami, dan pelestarian nilai budaya oleh suksesi alamiah dan manusia yang bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan. 4 jenis jasa lingkungan yang dikenal oleh masyarakat global adalah jasa lingkungan tata air, jasa lingkungan keanekaragaman hayati, jasa lingkungan penyerapan karbon, dan jasa lingkungan keindahan lanskap. Pembayaran jasa lingkungan (PJL) adalah pemberian imbal jasa berupa pembayaran finansial dan non-finansial kepada pengelola lahan atas jasa lingkungan yang dihasilkan. Sistem pembayaran jasa lingkungan (PJL) adalah mekanisme pembayaran finansial dan non-finansial dituangkan dalam kontrak hukum yang berlaku meliputi aspek-aspek legal, teknis maupun operasional. Komponen sistem PJL adalah A. Jasa lingkungan yang dapat diukur, B. Penyedia, C. Pemanfaat, D. Tata cara pembayaran. Jasa lingkungan penyerapan karbon. Carbon sequestration merupakan jasa lingkungan yang populer diperdagangkan pada level global saat ini. Kesepakatan yang diambil pada Kyoto Protocol untuk mencari solusi bagi pemanasan global adalah bagaimana mengembangkan sistem yang dapat menjadi solusi bagi permasalahan pemanasan global yang menjadi persyaratan dalam United Nations Framework 86 Convention on Climate Change (UNFCCC). Karbon merupakan komponen penting penyusun biomasa tanaman. Hasil rangkuman berbagai studi terhadap berbagai jenis pohon diperkirakan kadar karbon sekitar 45–46% bahan kering dari tanaman Brown, 1997. Tempat penyimpanan utama karbon adalah dalam biomasa pohon, termasuk bagian atas yang meliputi batang, cabang, ranting, daun, bunga dan buah, bagian bawah yang meliputi akar, bahan organik mati, nekromasa, serasah tanah, dan yang tersimpan dalam bentuk produk kayu. Carbon trading atau perdagangan karbon adalah mekanisme berbasis pasar untuk membantu membatasi peningkatan CO2 di atmosfer, di dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim. Perdagangan karbon didefinisikan sebagai kegiatan jual beli sertifikat pengurangan emisi karbon dari kegiatan mitigasi perubahan iklim. Pasar perdagangan karbon membuat pembeli dan penjual karbon sejajar kedudukannya dalam peraturan perdagangan yang sudah distandarisasi. Hutan kemasyarakatan juga bisa digunakan sebagai tempat perdagangan atau transaksi karbon. HKM adalah hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan memberdayakan masyarakat, meningkatkan nilai ekonomi, nilai budaya, memberikan manfaat benefit kepada masyarakat pengelola, dan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya, meningkatkan fungsi hutan dan fungsi kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dengan tetap menjaga fungsi kawasan hutan. Berdasarkan pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Proses implementasi pembayaran jasa lingkungan karbon dengan skema Plan FIFO di HKM Bual memiliki tahapan yang terdiri dari 1. FPIC, Free, Prior and Informed Consent, merupakan bentuk persetujuan tanpa paksaan oleh masyarakat atas skema yang akan diterapkan. 2. Penyusunan PIN Project Idea Note merupakan prosedur awal dalam mendaftarkan dan mengajukan proyek Plan FIFO yang bertujuan untuk menilai standar Plan FIFO dapat diterapkan atau tidaknya. 3. PDD, Project Design Document, merupakan sebuah dokumen yang menjelaskan secara terperinci perencanaan. 4. Sosialisasi kepada pihak luar terkait keberadaan kelompok HKM Bual yang melakukan pengelolaan kawasan hutan ini dengan standar Plan FIFO. 5. Adanya kesepakatan kontrak PES antara penyandang dana dengan kelompok tani Bual dengan proporsi pembagian 70% untuk anggota KTH, 15% untuk KTH, 15% untuk pemerintah desa.